Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ade Edwenta Septiani dari kelas BKI 2A, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, pada kali ini saya akan buat tugas ujian akhir semester genap mata kuliah pemahaman tingkah laku. Topik yang dibahas ada 3 materi. Yang pertama, pendidikan karakter, mekanisme tingkah laku menurut teori psikodinamika, behavioral, dan humanistik. Dan yang terakhir, motif, motivasi, dan sugesti. Baik, yang pertama pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Adapun menurut para ahli, yang pertama, Ramli. Menurut beliau, pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak, sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Yang kedua, Thomas Likona. Pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan dapat melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang ketiga, Elkin. Pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Nah, apa sih tujuan pendidikan karakter? Tentunya ada. Yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya, serta mencintai umat manusia. Lanjut ke materi yang kedua, mekanisme tingkah laku menurut teori psikodinamika, behavioral, dan humanistik. Teori psikodinamika. Teori ini lebih terfokus pada aspek-aspek emosional kehidupan manusia daripada perilakunya. Nah, adapun teori menurut Sigmund Freud, yang pertama, AD. Ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung, tanpa menghiraukan konsekuensinya. Yang kedua, ego, mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Yang ketiga, superego, berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua, serta dari masyarakat. Nah, menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan, yang merupakan alat yang dapat mengubah realitas yang ada dengan tujuan untuk memperkecil sakit jiwa. Selanjutnya, teori behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus atau rangsangan tertentu dalam lingkungan. Selanjutnya, teori holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik atau niat, motif, dan tekad. Dan dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Adapun menurut para ahli mengenai jenis kebutuhan, dalam hal ini yang pertama, Maslow mengungkapkan jenis kebutuhan individu secara hierarkis. Yang pertama, kebutuhan fisiologikal. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Yang ketiga, kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. Dan yang keempat, kebutuhan prestise atau harga diri. Kebutuhan aktualisasi diri. Nah, sementara itu, Springer atau Nana Shaykhudi Sukmadinata mengetahkan 4 jenis kebutuhan individu. Yang pertama, kebutuhan berprestasi. Kedua, kebutuhan berkuasa. Ketiga, kebutuhan untuk membentuk ikatan. Dan yang terakhir, kebutuhan takut atau kegagalan. Nah, selanjutnya atau materi terakhir, motif, motivasi, dan sugesti.
pertama, motif. Motif berasal dari bahasa Latin mov yang berarti bergerak atau to move, suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan atau bersikap tertentu. Nah, adapun menurut para ahli, yang pertama, Lizzie, Hall, dan Thompson, motif sesuatu yang menimbulkan tingkah laku. Nah, sedangkan menurut Gerungan, motif sebagai suatu pengertian yang melengkapi semua pergerakan, alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Motif ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, motif biogenetis, yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan organisme manusia demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Yang kedua, motif sosiogenetis, yaitu motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Yang ketiga, motif teogenetis. Motif-motif ini melingkupi manusia sebagai makhluk yang berkebutuhan. Selanjutnya, motivasi. Motivasi itu kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkannya menuju tujuan tertentu. Ada 3 aspek motivasi. Yang pertama, keadaan terdorong dari diri individu. Yang kedua, tujuan yang dituju. Yang ketiga, perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini. Adapun karakteristik motivasi, yang pertama sebagai hasil dari kebutuhan, kedua menopang perilaku, ketiga terarah kepada suatu tujuan. Dan selanjutnya, sugesti. Sugesti ini adalah suatu pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik itu negatif atau positif. Nah, jenis-jenis sugesti. Sugesti kerumunan, yaitu penerimaan yang bukan didasarkan pada penalaran, melainkan karena keanggotaan atau kerumunan. Yang kedua, sugesti negatif, yaitu sugesti yang ditunjukkan untuk menghasilkan tekanan-tekanan atau pembatasan tertentu. Nah, selanjutnya, yang ketiga, sugesti prastise, yaitu sugesti yang muncul sebagai akibat adanya prastise orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.